Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa akhwati fillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, khususnya para akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang merupakan makhluk yang lemah, yang merupakan makhluk-makhluk yang Rasulullah SAW gambarkan mereka, para wanita ini, sebagai fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sepeninggalku satu fitnah. Ini tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih besar bagi kalian melainkan para wanita. Dan juga kalian para wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsaru ahli nar, kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Dan para wanita itu juga selain dikatakan aktsaru ahli nar, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan mereka yakfurnal ashir, tidak syukur kepada suami, tidak mengerti berterima kasih kepada para suami. Dan juga kalian para wanita yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada naqisatu dinin wa aqlin yang yaglibna ala ar-rijali aqwa selain para wanita. Enggak ada makhluk yang naqisatu dinin wa aqlin, yang kurang akalnya, kurang agamanya, tetapi bisa mengalahkan kaum laki-laki yang kuat, yang gagah, melainkan para wanita. Enggak ada makhluk yang lemah, kurang akal, kurang agama, tapi bisa mengalahkan laki-laki, enggak ada selain wanita. Jadi wanita memang makhluk yang unik. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping laki-laki dengan perintah-perintah yang khusus, di samping perintah-perintah yang umum sama dengan laki-laki, juga ada perintah-perintah khusus bagi kalian para wanita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berhijab.
yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, katalah hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada para wanita, kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para wanita muslimin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, para wanita hendaklah menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata untuk melihat. Bahkan dalam riwayat kecuali mata kirinya saja. Jadi satu mata cukup untuk mengintip agar berjalan tidak salah jalan. Hanya itu saja. Kalau bisa ditutup semuanya dalam keadaan bisa melihat keluar, bagus, wabihi wa ni'mah. Juga Allah perintahkan secara khusus para wanita dengan perintah yang berbeda dengan kaum laki-laki. Hijab, nggak diperintahkan bagi laki-laki, diperintahkan bagi para wanita. Adapun aurat laki-laki disebutkan dari pusar sampai ke lututnya, tapi para wanita hendaklah menutupkan tubuhnya, menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khusus bagi para wanita, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, jangan tabarrujal jahiliyatil ula, jangan mejeng, jangan nampang, jangan sering-sering keluar rumah seperti jahiliyah terdahulu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah khusus bagi para wanita. Kenapa? Karena sudah dikatakan tadi, wanita memang berbeda dengan laki-laki, makhluk yang memang unik, yang dikatakan oleh Nabi sebagai fitnah. Aku tidak tinggalkan satu fitnah sepeninggalku yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Sehingga kalau mereka dibiarkan bebas tanpa hijab, dibiarkan bebas keluar rumah dengan berdandan, dengan mejeng, dengan tabarruj, maka akan jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, golongan yang gak akan masuk jannah dan gak akan mencium bau jannah. Sinfani min ahlin nari lam arahuma, kata Nabi. Dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Maksudnya belum muncul di zaman Nabi. Lam arahuma. Pertama, rijalun mahum siyab ka'adnabil bakhar. Pertama, kaum laki-laki yang bersama mereka ada cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Digambarkan sebagai kaum-kaum yang bengis, diktator. Kemudian kata Nabi, yang kedua adalah nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi, yang kedua adalah para wanita kasiyatin ariyat, memakai pakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumilat, melenggok-lenggokkan badannya, memiring-miringkan badannya, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah, rambutnya disanggun, disasak tinggi seperti punuk unta yang miring. Kata Nabi, la yadkhulnal jannata, enggak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium bau surga. Ini khairuddin azakullah wa akhwati fillah. Maka kalian wahai para wanita, ingat-ingatlah bahwa kalian walaupun dari satu sisi adalah fitnah, sehingga harus berhati-hati menjaga diri dengan hijab dari kain dan hijab dari batu dan dari bata dan dari semen. Apa itu hijab yang dari batu, bata dan semen? Rumahnya. Berhijablah di rumah kalian. Maksud hijab yang paling baik.
yaitu tembok-tembok rumah kalian sebagai hijab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian tetaplah di rumah-rumah kalian, jangan sering-sering keluar, jangan tabarruj seperti jahiliyah terdahulu. Dan Allah katakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita kaum muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, kalau mereka terpaksa keluar hendaklah memakai hijab yang syar'i, yang menutupkan ke seluruh tubuhnya, agar jangan menjadi golongan yang tadi, yang tidak akan masuk jannah dan tidak akan mencium bau surga, yaitu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yaitu para wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Artinya pakaiannya tidak menutup auratnya, pakaiannya tidak menutup auratnya secara syar'i. Ada memakai pakaian tetapi ketat membentuk tubuhnya, ada yang memakai pakaian tapi tipis, menerawang tembus ke dalam tubuhnya. Ada yang pakai pakaian tetapi dalam keadaan sedikit mini. Ada yang pakai pakaian di satu tempat, dibuka di tempat lain. Di luar pakai hijab, pakai kerudung, masuk ke pemandian umum buka kerudungnya, pakai pakaian renang, telanjang. Habis itu selesai pakai kerudung lagi. Kasiyat, ariyat, demikian tafsir para ulama. Pakai pakaian tapi telanjang. Ada sekian makna. Pakai pakaian tapi tidak menutup auratnya, pakai pakaian tapi ketat, pakai pakaian tapi sedikit, pakai pakaian tapi tembus pandang, atau pakai pakaian di satu tempat dan dia melepas tempat lain. Lah apa gunanya pakai pakaian, pakai hijab kalau mereka sudah tahu ketika kamu berenang di sana, di pemandian umum. Demikian pula ma'ilatun mumilat, melenggok-lenggokkan badannya, berjalannya dibuat-buat, dan sebagian lagi berjalannya berlenggak-lenggok karena terpaksa, karena hak sepatunya sangat tinggi sehingga kalau jalan susah. Sebagian lagi terpaksa karena roknya sepantas banget dengan pahanya, susah untuk bergerak. Itu semua sama. Ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan kemudian rambutnya yang disasak, didandani dengan sekian macam bentuk, semuanya menjadi fitnah. Maka hendaklah para wanita sadar siapa dirinya, bahwa dirinya adalah sebagai fitnah yang harus dijaga, jangan sampai membuat fitnah laki-laki. Yang kedua, hendaklah kalian bangga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian sebaik-baiknya. Allah perintahkan dengan sekian aturan adalah untuk menjaga kalian, untuk menghijabi kalian, supaya kalian terlindungi, terjaga dari fitnah. Karena mereka yang memakai hijabnya, maka mereka akan dikenal sebagai wanita yang salehah. Kalau dia dikenal sebagai wanita yang salehah, mutadayyinah, yang beragama, masya Allah, sunniyah, salafiyah, maka niscaya orang-orang akan segan kepadanya, enggak berani mengganggu. Masyarakat pun akan paham bahwa ini bukan wanita sembarangan, ini adalah wanita yang mahal harganya, tidak boleh diganggu, bukan wanita murahan. Tetapi kalau mereka sebagaimana digambarkan oleh Nabi, yang Nabi waktu itu belum melihat tapi kita melihatnya dengan banyak, naudzubillah, yaitu kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usunna kaslimatil bukhtil ma'ilah, maka mereka itu sungguh murah. Wanita-wanita yang seperti itu adalah wanita-wanita yang murah harganya, seperti jajanan pasar. Siapa saja bisa lihat, siapa saja bisa pegang, bahkan naudzubillah siapa saja bisa coba. Astagfirullahaladzim. Maka kalian wahai ahlus sunnah, kalian wahai wanita-wanita muslimah, mukminah, taqiyah, kalian adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah khusus yang berikutnya bagi para wanita,
Kalau laki-laki disuruh untuk bertebaran di muka bumi untuk cari maisha, sedangkan perempuan disuruh waqarna fi buyutikunna. Dan juga yang berikutnya, para wanita diperintahkan untuk tunduk pada suaminya, untuk taat pada suaminya, untuk menghormati suaminya dan menjaga harta suaminya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang para wanita. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitah, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan terutama, dan kemudian kepada suaminya. Dan kemudian kata Allah, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dan menjaga dirinya dan harta suaminya ketika tidak ada suaminya. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika enggak ada suaminya. Ini wanita yang salehah, yang tunduk taat pada suaminya, sehingga dia ridha kalau suaminya berbuat amalan-amalan yang saleh, beribadah kepada Allah, pergi ke masjid, mendatangi kajian-kajian ilmu, bersedekah. Jangan sampai kalian para wanita menjadi majbanah wa mabkhalah. Jangan sampai kalian para wanita seperti anak-anak, menjadi penyebab suaminya jadi penakut, menjadi penyebab suaminya menjadi pengecut, menjadi penyebab suaminya bakhil, menjadi penyebab suaminya kedekut, bakhil, gak mengeluarkan hartanya. Kenapa? Selalu ditegur istrinya. Kemanakan uangnya? Kalau disedekahkan, disedekahkan. Kita masih kurang, anak kita masih begini, masih begitu. Akhirnya suaminya takut kalau mau sedekah, sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai menjadikan suami pengecut. Nanti kamu begini, nanti kamu celaka, nanti kamu begini. Akhirnya gak jadi berangkat jihad fisabilillah, gak jadi berangkat untuk dakwah fisabilillah, gak jadi berangkat untuk mencari ilmu kepada para ulama karena takut-takut oleh istrinya. Maka usikum, aku wasiatkan kepada kalian wahai para wanita, jadilah seorang yang mendukung suaminya fi ta'atillah, mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perintah yang lebih khusus pada wanita, walaupun suami juga diperintahkan, adalah mendidik anak-anak kalian. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta jilan tayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Kalau engkau persiapkan ibu untuk anak-anak kalian dengan baik, maka berarti engkau menyiapkan satu generasi yang baik. Lihat, di sini ucapan para ulama menyatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama, karena memang pertama yang akan dipelajari oleh seorang anak adalah dari ibunya. Sejak masih menetek, sejak anak masih di pangkuan ibunya sudah diajari. Ibunya mendiamkan anaknya sambil berdendang, ya mendidik anaknya untuk berdendang dengan nyanyian-nyanyian. Kalau mendidik anaknya dengan zikir, ya akan terbiasa dengan zikir. Kalau dia dalam keadaan mendidik anaknya sejak bayi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan terbiasa dia dengan kebaikan-kebaikan. Berarti yang pendidik pertama untuk anak-anak adalah ibunya. Bapaknya sering keluar, memang tugas mereka di luar, cari maisha, bekerja, berjihad fisabilillah, mencari ilmu, berdakwah dan seterusnya, berjuang, membantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tugas mereka. Maka anak di rumah dengan ibunya. Maka al-aulad
itu yang paling banyak dia berhubungan dengan ibunya, sehingga bahasanya dijuluki dengan bahasa ibu. Kenapa? Karena anak itu akan ngikut bahasa ibunya. Karena yang terbanyak diajak bicara oleh ibunya, terbanyak bermuamalah, berinteraksi dengan ibunya. Maka kalian adalah pengaruh pertama pada anak tersebut. Hati-hati. Jadikanlah pengaruh pada anak-anak kalian adalah pengaruh yang baik. Jadikanlah apa yang kemudian diturunkan pada anak-anak kalian adalah perangai, akhlak yang baik, sikap yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula yang berkait dengan semuanya, laki-laki maupun wanita, adalah adab az-zamalah, adab bergaul. Tetapi saya sampaikan di sini pada kajian ini, kajian akhwat, karena memang banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi di kalangan wanita. Walaupun di kalangan laki-laki terjadi, tapi lebih banyak di sana, di dunia para wanita. Berkata Syekh Saleh atau Syekh gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang adab az-zamalah, sebagaimana alal muallim tawqir muallimihi wa adab ma'ahu, fakadzalika aqranuhu wal muta'allimuna ma'ahu alayhi min mura'ati huquqihim wal adabi ma'ahum a'zam min huquqil ashab ba'dihim ala ba'd. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para masyayikh, para ulama kita, kita juga diajarkan untuk beradab yang baik kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya teman dalam mencari ilmu, yakni teman semajlis, teman yang sama-sama mencari ilmu. Maka tentunya akan terdukung kita mencari ilmu kalau kita beradab dengan baik pada teman-teman kita di majlis, yakni adab bersama teman duduknya, adab bersama teman duduknya di majlis-majlis ilmu. Fas suhbah fi talab al-ilm tajba' huquqan katsira. Persaudaraan, persahabatan sesama pencari ilmu. Dan saya katakan kepada antum semuanya, ikhwan dan akhwat, karena kalian semuanya pencari ilmu. Yang namanya ahli sunnah harus menjadi tulab al-ilm. Yang namanya tulab al-ilm harus mereka saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu untuk mendapatkan ilmu. Berarti mereka masing-masing satu dengan lainnya saling memiliki hak dan kewajiban. Lianna lahum haqqul ukhuwah was-suhbah wa huququl intima' ila muallimihim. Karena mereka lebih banyak memiliki hak daripada orang lain. Muslimin di luar kita punya hak, tetapi sebatas hak muslim pada muslim lainnya. Tetapi teman-teman di majelis ilmu, di samping hak sebagai muslim, juga hak sebagai saudara semajelis atau saudara teman sama-sama mencari ilmu, dan juga saudara dan teman sama-sama meniti jejak ilmu yang sama atau guru yang sama pula. Maka ini tentunya lebih dekat lagi. Maka ada hakul ukhuwah, ada hakus suhbah, ada hak al-intima ila muallimihim. Artinya begini, kalau kita berhubungan dengan muslim yang lainnya ada hak-hak, tetapi kalau kita tanya pelajaran apa kemarin, apa mereka ngerti? Nggak ngerti, nggak nyambung. Yang mana? Tetapi kalau kamu di antara kalian yang sama-sama cari ilmu, sama-sama ta'lim dengan para ustaz yang sama pula, maka kalian memiliki hak. Orang yang tidak hadir diberitahu, kemarin nggak hadir ya, ini ada kajian fulan, ini saya punya rekamannya. Ini harus ada di tengah-tengah kalian. Saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu dalam talabul ilmi.
Yang datang terlambat, kasihan. Jangan kamu berbicara ketika guru sedang bicara. Nanti kamu ingat-ingat, orang ini kasihan, yang tadi awalnya dia nggak tahu. Setelah selesai kajian, kamu tadi terlambat ya. Ini yang tadi awal kamu nggak datang, baru sampai sini. Disampaikan ini dan ini. Kalau mau mencatat, saya punya catatannya lengkap. Masya Allah. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, ahli sunnah, hendaklah saling dukung-mendukung dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu. Dan termasuk haqqus suhbah, termasuk hak persaudaraan sama kalian adalah yang bagi an la yada' mumkinan min naf'i man yaqdir alaih. Hendaklah memberikan hak kebaikan apa yang kamu mampu untuk saudaramu. Yang tidak tahu dikasih tahu, yang enggak ngerti diajari. Sama-sama taklim, selesai. Apakah sama pemahamannya? Ada yang paham 50%, ada yang 60%, ada yang memang qadarullah ma syaa fa'al, balik kurang cepat tanggap, enggak ngerti ya. Sama sekali. Bagaimana? Apa kewajiban kita terhadap orang yang seperti ini? Ya kita yang sudah paham ngajari yang belum paham. Sini saya ajari. Tadi itu Ustaz menerangkan begini. Nggak paham, ajari 2 kali. Kalau orang itu mengajari temannya yang belum paham, dianya semakin hafal. Ilmu itu beda dengan harta. Ilmu beda dengan harta benda. Kalau dikeluarkan akan berkurang. Tetapi kalau ilmu dikeluarkan bertambah, bukan berkurang. Kamu ajarkan, apa berkurang ilmumu? Bukan, malah bertambah. Bertambah hafal, bertambah ingat. 3 kali menyampaikan, semakin hafal. 4 kali, 5 kali, ya semakin hafal. Masya Allah. Semakin banyak berarti ilmunya, semakin melekat, kuat pada hatinya. Wa yanbaghi an yakuna ijtima'uhum fi kulli waqtin ghanimah. Lihat ini catatan penting para wanita khususnya dan umumnya pada seluruh kaum muslimin laki-laki maupun wanita. Hendaklah pertemuan-pertemuannya ketika kumpul ngobrol fi kulli waqtin, dalam waktu kapanpun, jadikan sebagai ghanimah yata'allam fiha al-qasir mimman huwa a'la minhu. Jadikan tempat itu, kesempatan berkumpulnya untuk membicarakan ilmu, faedah-faedah ilmu. Yang tidak tahu tanya pada yang tahu menyampaikan pada yang tidak tahu, saling berdiskusi, mengingat-ingat pelajaran, mengingat-ingat ilmu, mengingat-ingat hadis, mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya majlis-majlis ahli sunnah. Maka para akhwat fillah, jangan jadikan majlis kalian majlis ngerumpi, majlis ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Hendaklah jadikan majlisnya sebagai majlis-majlis yang berfaedah. Wa ya'lamal 'arif yu'allimul 'arif ghairu 'arif. Ajarkan orang yang paham kepada orang yang tidak paham. Wa yatatarahuna minal masailin nafi'ah, dan saling bertanya atau saling melemparkan pertanyaan. Bukan ngetes, tapi latihan. Coba, daripada tebak-tebakan kosong. Bagaimana kalau kemudian salah seorang mereka nanya, yang lain jawab, hadis ini riwayat siapa? Hadis yang ini bagaimana bunyinya? Coba sekarang dalil tentang masalah ini. Liyahmilu hammahum ma'qudan ala ma hum bisadadi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, agar majlis-majlis mereka bermanfaat dan agar majlis-majlis mereka terkait dengan tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu agama agar kita bisa berjalan di jalan yang tepat dan benar. Selanjutnya kata Syekh, madar al-ishtighal bin nas. Bahayanya sibuk membicarakan orang. Ada bahayanya.
Wal yahdharu minal ishtighali bin nas. Kata Syekh rahimahullah, wal yahdharu, hendaklah berhati-hati mereka dari sibuk membicarakan orang, wa taftish an ahwalihim, atau memeriksa keadaan orang. Sensus, si fulan sudah punya udah punya kulkas. Oh, si fulan sudah punya ini, sudah punya itu. Iya ya, si fulan begini. Ngapain? Termasuk baiknya Islam seseorang adalah kalau dia meninggalkan apa yang bukan urusan baginya. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Apa urusan dia, itu namanya tadakhul fi ahwalin nas, ikut campur pada urusan orang. Biar saja urusan mereka. Ngapain? Wal aib, apalagi membicarakan aib. Membicarakan seperti itu ada sudah sia-sia. Membicarakan si fulan sudah punya ini, si fulan sudah punya itu. Assalamualaikum. Bertamu. Ada keperluan Om? Oh, enggak, main-main saja. Oh, saya bisa ke belakang. Oh, padahal tuan rumah keberatan. Takut ini urusannya fudul ini pasti. Pengen tahu belakangnya kayak apa. Ya terpaksa, yang namanya tuan rumah. Silahkan. Belakang lihat. Wah, ininya, mebelnya bagus. Buat bahan cerita. Sama sekali dia nggak ingin ke belakang. Ini namanya taftish fi ahwalin nas. Ini namanya tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tajassus, jangan cari-cari. Pengen tahu ini, pengen tahu itu. Kayak intel, kayak jasus, buat bahan ngobrol. Besok tahu kamu si fulana, oh fulana itu ternyata sekarang begini. Saya tahu loh rumahnya, belakangnya begini. Dia sudah punya ini, sudah punya itu. Ngapain? Daripada kamu ngobrol seperti itu, yang orangnya belum tentu suka dibicarakan di sana, belum tentu suka dibongkar semua apa yang ada di rumahnya, belum tentu senang dia. Apalagi dalam keadaan diceritakan yang jelek-jeleknya, tapi kotor. Misalnya, saya pernah masuk, jijik itu begini. Astagfirullahaladzim. Jadikan majlis kalian, wahai para akhwat billah, wahai para ummahat, wahai para wanita, manfaatkan majlis-majlis kalian bukan untuk ngobrol kosong, untuk ngerumpi, untuk ghibah, untuk menceritakan fulana wa fulana. Jadikan sebagai faedah-faedah ilmu. Tanyakan apa yang kemarin dibahas kamu gak hadir. Tanyakan apa yang kemarin dibahas kamu belum paham. Kemarin itu saya ada yang belum paham, ganjel di benak saya. Tanyakan. Sehingga majlisnya majlis yang bermanfaat. Ketika ada seseorang yang datang ke perumahan Ahlu Sunnah, perumahan akhwat, yang sekian ratus kakak atau 100 kurang lebih ya, kepala keluarga di sana. Ternyata banyak kasus-kasus akhwat, kasus begituan. Yang ini bermuasan dengan itu karena digibahi di sana, karena berguna dengan begitu, macam-macam. Sampai orang tadi berkata, kok nggak ada bedanya ya? Perumahan salafin dengan perumahan orang umum sama saja. Bahkan sebagian perumahan orang umum bahkan nggak seperti itu. Mereka nggak peduli. Ya ini masing-masing dengan rumahnya sendiri-sendiri. Hanya saja biasanya orang awam tidak pedulinya karena memang tidak peduli dan tidak ingin bantu, sehingga nggak mau tahu tetangganya, nggak ada fudu. Ini sebaliknya. Semua harus tahu. Jarum jatuh di rumahnya si fulana, tahu dia. Jarum jatuh tahu. Oh, jarumnya si fulana jatuh. Ini adalah satu perkara yang sesungguhnya nggak pantas terjadi di tengah-tengah akhwat ahli sunnah, apalagi ikhwan. Iya kan? Kalau tengah-tengah ikhwan berarti dua masalahnya. Kesalahan yang pertama, yang kedua mirip akhwat. Dua kesalahannya. Satu sama dosanya tadi, ghibah juga dosa bagi laki-laki, sama dosa bagi perempuan, dan seterusnya. Plus ditambah, kok mirip akhwat.
Gak pantas. Kok kayak perempuan, isinya ghibah, ceritakan si fulan. Alhamdulillah. Ikhwan, biasanya jarang yang demikian. Kenapa? Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang penting yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, urusan agamanya. Urusan bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri dan anak-anaknya dalam masalah din, dan kedua dalam masalah ma'isyah yang juga bertanggung jawab. Maka mereka sibuk. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Kata beliau, kata Syekh As-Sa'di, fa inna dzalika itsmun hadirun, karena membicarakan orang lain, apalagi membicarakan kejelekan-kejelekan mereka yang mereka tidak sukai, itu adalah dosa yang nyata, dan dosa akan menghalangi ilmu. Dosa akan menghalangi ilmu. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang kedua atau yang ketiga, di samping menghalangi ilmu, juga dia akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana? Ada orang baru mau ngaji, duduk tengah-tengah akhwat. Ini cadar aja belum pakai, dia masih pakai kerudung aja. Melihat bagaimana perangai mereka, seperti itu. Besoknya nggak mau ngaji lagi. Ngapain? Kok seperti itu? Ini kan jadi fitnah. Menghalangi orang lain untuk mencari ilmu. Tetapi kalau ahli sunnah dengan akhlaknya ahli sunnah, maka insya Allah perangainya sudah dakwah. Adab dan akhlaknya sudah mengajak mereka kepada fadilah. Apalagi plus menyampaikan ilmu. Masya Allah, menyampaikan pada mereka tambahan-tambahan ilmu, maka ini adalah sesuatu yang kebaikan di atas kebaikan. Al-qanaah bil yasir, yang juga penting bagi para wanita adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada adalah qanaah, dan qanaah adalah sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa cukup apa yang diberikan oleh suami, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui tangan suami. Jangan dikira kalau apa yang diberikan suami itu seakan-akan bukan pemberian Allah, kemudian boleh diprotes, kok cuma segini, kok begini, kok begitu. Itu pemberian Allah. Kalau ditanya suami mana yang pengen sedikit ngasihnya, iya kan? Tidak ada. Semuanya ingin memberikan yang terbaik maunya. Tetapi kadang-kadang berhasil mereka usaha, kadang-kadang gagal. Kadang-kadang mereka mendapatkan banyak, kadang-kadang mendapatkan sedikit, kadang-kadang bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Maka hendaklah para wanita sabar dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Saya ulangi, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan melalui tangan suami. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Kita cukup kok dengan ini saja. Masya Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya, ridha kepadanya, dan juga menjadikan suami kalian semakin cinta kepada kalian. Iya kan? Ketika kalian membawa dalam keadaan sedih, karena sedikit, ternyata diterima dengan gembira. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Kita cukup kok dengan ini, cukup kok dengan itu. Apa enggak senang suami? Semakin tinggi cintanya. Dan kalau suami cinta kepadanya, masya Allah, itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi suaminya dan kebahagiaan bagi istrinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hati-hati, perhatikan dirimu, bagaimana kedudukannya terhadap suamimu. Lihat dirimu terhadap suami. Fa innahu jannatuki wa naruki, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau kamu menjadikan suamimu begini dan begitu jadi neraka, maka ya kamu sendiri yang merasakan nerakanya. Mengerikan. Kalau kamu menjadikan suamimu ridho, kamu sendiri akan mendapatkan kebahagiaannya. Yani jannahmu dan narmu di dunia ini ya suamimu. Maka lihat dirimu terhadap suamimu bagaimana. Kalau menjadikan suamimu ridho, kamu akan merasakan bahagia. Kalau menjadikan suamimu dalam keadaan tidak ridho,
marah, nggak suka, jengkel, apa jadinya? Rumah terasa panas. Dia nggak tenang di rumah, gelisah. Yang ada di pikirannya bagaimana saya cari istri baru. Iya Pak, iya Pak, ya. Udah diakui saja. Akui saja. Emang nyatanya demikian. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi pada mereka ketika tidak meridhokan suaminya, tentunya suami berpikir bagaimana bisa mendapatkan yang lebih saleh dari dia, yang lebih baik dari dia, yang lebih ridho kalau diberi dengan sedikit. Kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja sebagian mereka enggak berani, sebagian mereka berani, kan begitu untuk taat. Tapi pikirannya ada, pikiran tersebut. Lalu terus marah-marah. Wa akhwati billah, kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati. Kamu sendiri yang membuat suamimu seperti itu. Kamu sendiri yang membuat suamimu dalam keadaan begini dan begini. Berikan apa yang terbaik untuk suamimu. Harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian keridhaan suami. Dan kemudian artinya di bawah. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terutama dan utama. Cari keridhaan Allah. Dan kemudian keridhaan suami. Masya Allah, kalau suami wafat dalam keadaan ridho terhadap istrinya, ini masalah yang sangat tinggi kemuliaannya bagi seorang wanita. Wanita meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Para wanita itu Masya Allah, walaupun dari satu sisi sebagai fitnah, tapi sisi lain wanita itu sangat mudah, dimudahkan oleh Allah untuk masuk jannah, untuk masuk surga, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita idza salat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha. Para wanita kalau sudah salat 5 waktunya, sudah puasa yang wajibnya, kemudian taat suaminya, maka silakan masuk dalam jannah min ayyi abwabi thamaniyati sya'at. Silakan masuk ke surga dari pintu manapun yang 8. Silakan pilih. Karena hanya disebut 3. Salat yang wajibnya, puasa yang wajibnya, dan taat pada suaminya. Gampang toh? Tetapi sungguh prakteknya sangat sulit. Karena gangguannya dari para syaitan sangat banyak. Syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Jinnya membisik-bisikkan, kamu kok terima saja begini dan begitu, kenapa gak protes? Syaitan manusianya, teman-teman yang jelek, assalamualaikum, kamu katanya digini-gini sama suamimu, kok nurut kamu? Astagfirullahaladzim, kamu datang jauh-jauh ke rumah saya untuk itu, keluar kamu dari sini. Kalau tegas, tapi kebanyakan enggak bisa jawab. Jangan mau, jangan urus sama suamimu. Ngapain? Enak saja laki-laki itu. Wah, itu bahasa-bahasa syaitanah. Setan-setan perempuan dalam bentuk manusia datang menggoda para istri-istri yang baik supaya nggak baik. Istri-istri yang salehah supaya nggak tunduk pada suaminya dengan bahasa-bahasa yang dibuat-buat. Kadang ada yang sengaja, berarti memang benar-benar syaitan, naudzubillah. Ada yang tidak sengaja. Lu apa ada menggoda nggak sengaja? Ada. Menggoda tapi nggak sengaja karena bodohnya. Datang saudara perempuannya, karena belum ngaji, nggak ngerti. Aduh, kamu pucat banget. Kenapa nggak pakai gini, nggak pakai gitu? Suruh berdandan, keluar rumah dalam keadaan dia nggak pakai sadar. Disuruh berdandan, pakai lipstick dikit aja supaya nggak kelihatan pucat. Ikhlas banget nasihatinya, nggak niat. Kata suami saya nggak boleh. Ya, suami kamu kan nggak tahu. Sekian banyak penyakit-penyakit yang menghalangi seorang wanita untuk tunduk pada suaminya. Padahal kalau dia mau salat 5 waktunya, mau puasa yang wajibnya, kemudian taat suaminya, silakan masuk ke surga yang manapun yang dia sukai.
Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang seorang wanita, dikatakan dia adalah perempuan ahli surga, ahli jannah, adalah seorang sahabiah yang penasaran, pengen tahu, kamu itu dikatakan oleh Nabi sebagai perempuan ahli jannah, apa sih istimewanya? Coba ceritakan. Kata dia, nggak tahu, saya nggak merasa istimewa dalam apapun. Ditanya tentang sholatnya, kurang lebih sama. Ditanya tentang puasanya, kurang lebih sama. Ditanya semuanya hampir sama, nggak ada yang lain. Setahu saya nggak ada. Hanya saja kalau saya ditinggal suami saya bekerja, saya membayangkan sedih atau merasakan betapa beratnya suami saya di luar. Capek dia, lelah dia, panas, terik panas matahari padang pasir. Maka ketika beliau datang, langsung aku siapkan air yang dingin untuknya. Karena saya tahu, merasakan betapa capeknya dia di luar. Kata sahabat tadi, itu insya Allah yang dimaksud. Ini insya Allah yang dimaksud. Lihat, hanya perkara dia betul-betul sangat sayang pada suaminya, dan bagaimana dia membayangkan betapa beratnya suami di luar. Maka ketika datang, dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik. Kaum muslimin yang saya hormati, kaum muslimat yang saya hormati. Perkara ini sungguhnya secara teori gampang, air putih berapa harganya? Iya kan? Tapi bukan itu yang jadi masalah. Bagaimana perhatiannya pada suaminya, yang dalam keadaan dia pontang-panting cari ma'isyah untuk dirinya dan keluarganya, untuk istrinya dan keluarganya. Kasihan. Jangan pulang-pulang dibentak-bentak. Ini pulang kerja capek. Nih anakmu nangis seharian. Anak yang nangis seharian, suaminya yang dimarahi pulang-pulang, nggak tahu apa-apa. Saya capek dari pagi sampai sore, seakan-akan suaminya nggak capek. Lihat. Ini perkara yang kadang-kadang khilaf, bukan khilaf perselisihan, khilaf dalam keadaan lupa, terlalaikan bagi para wanita, terlalaikan bahwa suaminya adalah orang yang di luar itu bukan nganggur, bukan main-main, imma cari ilmu atau cari ma'isyah, imma untuk urusan agama atau untuk urusan kepentingan istri dan anak-anaknya, iya kan? Ya beda. Kalau memang suaminya adalah na'udzubillah orang yang jelek, ini yang tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah mereka ahli sunnah yang kesibukannya pengajian, ta'lim, daurah, belajar, cari ilmu, cari ma'isyah. Akhwati fillah. Maka dikatakan di sini, hendaklah seorang wanita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, dengan apa yang Allah berikan, sehingga Allah akan kasih barakah. Siapa yang menerima apa yang Allah beri dengan syukur, maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, akan kami tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat berat, kata Allah, sangat dahsyat. Hati-hati. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصل الاشتغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. Selain itu, qanaa'ah, merasa cukup dengan yang sedikit dan merasa cukup dengan apa yang ada, ini akan menjadikan kesibukan dia lebih fokus pada ilmu agama dan pada akhiratnya. Iya kan? Kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada, maka pikirannya nggak sibuk di situ. Pikirannya sibuknya dengan ilmu agama, kajian, dan juga apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Kita berupaya sekarang, itu dipikirkan. Tetapi kalau naudzubillah dituangkan kepadanya harta yang melimpah, belum tentu dia tetap ingat kepada akhirat. Sebagian besar bahkan terlalaikan dari akhirat. Ketika seorang sahabat pedagang yang kaya datang dari luar negeri, dari perdagangannya, tentunya pulang dengan membawa harta. Itu biasa berdatangan para sahabat-sahabat yang miskin, yang fuqara. Biasa begitu. Ya memang biasanya mereka sedekah.
datang berkumpul. Rasulullah SAW melihat para fuqara datang ini tersenyum. Tersenyum karena tahu mereka ini mengharapkan pemberian. Kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Apa yang dikhawatirkan berarti? Justru yang aku khawatirkan dituangkannya harta kepada kalian sabba. Aksya, khawatir akan dituangkannya kepada kalian harta dunia. Hatta la yazigu qalba ahadikum illahi, hingga tidak menyimpang, tidak sesat hati salah seorang kalian kecuali karena harta tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti ada yang terlewat, yaitu kata Nabi, akhsha, justru yang aku takutkan adalah antufrad alaikumud dunya, dituangkan kepada kalian dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, sebagaimana pernah dituangkan kepada Bani Israel, kemudian kalian berlomba-lomba dengan harta tersebut sebagaimana dulu Bani Israel berlomba-lomba dengan harta benda tersebut, hingga tidak menyesatkan hati salah seorang kalian illahi, kecuali dia, kecuali harta tersebut. Jadi yang dikhawatirkan malah itu. Mal faqr akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tapi yang aku khawatirkan kalau kalian dituangkan kekayaan kemudian kalian sesat, itu aku khawatir. Ini bukan berarti dia boleh kaya, silahkan. Tetapi kekhawatiran Nabi harus diperhatikan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Lebih banyak godaannya, lebih banyak fitnahnya. Sehingga kalau kita qanaah dengan apa yang ada, ternyata dikasihnya pas-pasan, terima alhamdulillah, maka kamu akan bisa sibuk dengan perkara-perkara agama dan masih luang waktu untuk ta'lim, untuk belajar dan sebagainya. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya rebonding, pelurusan rambut, pengeritingan rambut dan sebagainya? Allah alam. Ngapain ini, Mang? Syukuri apa yang ada. Dapat lurus alhamdulillah, dapat keriting alhamdulillah. Kalau kamu dapat lurus, pikirkan, mau banyak orang yang keriting pengen seperti kamu, lurus. Kamu dapat alhamdulillah. Demikian pula yang keriting, alhamdulillah banyak orang yang pengen keriting, kamu dikasih keriting. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Enam. Apakah boleh kita mendengarkan radio Roja mengambil faedahnya? Qanibina azakumullah, sudah dikatakan berkali-kali bahwa radio Roja adalah radionya hizbiyin. Karena qaimina fi, sebagian orang-orangnya adalah orang-orang hizbi, sururi, yang mereka dalam keadaan tidak suka kepada beberapa ulama dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat, dengan ucapan-ucapan yang miring. Nah, mereka pilih-pilih ulama yang mereka sukai, mereka masukkan. Mereka yang tidak suka, ulama yang mereka tidak sukai, mereka cerca. Ya dengan halus bahasanya. Ya tapi kan dia tidak mengerti keadaan kita, dia terlalu begini, terlalu begitu. Kalau mau belajar mencari ilmu, cari faedah, di kaset-kaset banyak, di CD-CD banyak, dalam kitab-kitab banyak, di majelis-majelis ilmu juga banyak. Ngapain? Yang di Roja itu disetel, itu kaset juga. Lah ngapain daripada kaset? Lah kaset di rumah kamu. Kaset para asatidzah ahli sunnah atau masyayikh ahli sunnah yang diterjemahkan oleh para asatidzah, masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana hukum menyemir rambut yang belum seluruhnya beruban? Yang diharamkan adalah warna hitam. Menyemir rambut dengan hitam itu haram hukumnya. Yang lain saya tidak tahu larangannya, wallahu taala alam. Apakah boleh menasikahi diri? Bagaimana menasikahi anak yang sudah besar, lewat dari 7 hari? Nah, pernah ditanyakan beberapa ulama, seperti Syekh Suhaimi pernah ditanya untuk menasikahi anak yang sudah besar. Itu dikatakan
boleh oleh beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas sunnah tasbihnya dia tidak dapat. Sunnah tasbih itu sunnah hari ketujuhnya. Harusnya hari ketujuh, tapi ini tidak, karena waktu itu belum mampu atau apa. Maka dia mendapatkan pahala nasikah, tetapi tidak seperti keutamaan yang mentasbihnya pada hari ketujuh, atau yang mengerjakannya pada hari ketujuh. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.